yang pertama yaitu pengertian mengenai minat. Pengertian minat adalah suatu perhatian, kesukaan, keinginan, atau kecenderungan hati terhadap sesuatu. Nah, minat sendiri adalah suatu kecenderungan jiwa pada sesuatu yang disukakan dengan perasaan senang dan kepentingan. Nah, minat sendiri dapat mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan dan menaruh perhatian pada objek yang diminatinya. Yang kedua yaitu mengenai pengertian bakat. Pengertian bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan. Bakat dapat berupa kemampuan alami seseorang yang luar biasa akan sesuatu hal atas dan dapat ditemukan pada berbagai aspek kehidupan seperti seni, terus ilmu pengetahuan, dan yang lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian hobi. Pengertian hobi adalah kegiatan yang dilakukan secara sukarela dan tidak ada seperti paksaan, namun memberikan kesenangan atau kepuasan pada seseorang. Hobi dapat berupa kegiatan yang dilakukan secara individu atau berkelompok seperti olahraga, seni, musik, dan kegiatan yang disukai. Yang keempat yaitu ada pengertian mengenai karir. Karir adalah suatu pilihan, profesi, atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu. Cara yang paling efektif untuk meneliti karir adalah dengan bakat atau potensi yang dimiliki oleh seseorang. Pada saat itu merupakan paling tepat untuk meneliti karir, yakni dengan mengenal bakat, minat yang dimiliki seseorang. Nah, selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dalam merencanakan karir. Yang pertama, dalam perencanaan karir yaitu mengembangkan rencana karir. Pikirkanlah mengenai apa yang akan kita lakukan dalam langkah-langkah strategis apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Yang kedua yaitu adalah tinjaulah bakat atau kemampuan serta minat yang kita miliki. Pikirkan secara terus dan secara mendalam hal-hal apa yang kita sukai dan hal-hal apa yang mampu kita lakukan. Yang selanjutnya yaitu cobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kita atau pekerjaan yang sesuai dari bakat kita. Yang selanjutnya yaitu bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Nah, yang selanjutnya ada kembangkanlah tujuan karir atau pekerjaan yang kita pilih. Hal ini akan menjadi panduan yang sangat penting bagi kita untuk menyusun langkah-langkah strategis yang kita inginkan. Yang selanjutnya yaitu ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kita dengan tujuan karir atau pekerjaan yang telah kita buat. Yang selanjutnya yaitu cobalah minta nasihat dari beberapa sumber yang Anda yakini dapat membantu Anda memberikan penjelasan dan arahan mengenai karir atau pekerjaan Anda. Dan jangan lupa kalian untuk meminta nasihat kepada orang tua kalian agar kalian itu berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya yaitu cara menentukan bakat yang tersembunyi. Bila sampai saat ini masih bingung dengan bakat apa yang Anda miliki, cobalah beberapa hal yang dapat kalian lakukan untuk mengetahui bakat yang tersembunyi pada diri Anda. Yang pertama yaitu dengarkan orang lain. Yang selanjutnya yaitu ada temukan sesuatu yang paling Anda nikmati. Nah, di sini itu seperti sesuatu atau hal yang Anda nikmati dan membuat Anda itu senang. Yang selanjutnya yaitu ada temukan sesuatu yang sering Anda bicarakan. Seperti kita kalau mau ngobrol dengan teman atau dengan orang lain, itu memungkinkan kita dapat menentukan atau menemukan bakat yang tersembunyi
yang selanjutnya yaitu tanyakan pada orang lain. Dalam banyak hal seperti kita bilang kepada teman kita atau yang sering kita bicarakan, cara termudah dan tercepat untuk mengetahui sesuatu adalah dengan bertanya. Tanya pada siapapun yang Anda pikir bisa bersedia memberikan penilaian mengenai sesuatu yang telah kita lakukan. Jadi dalam hal ini bakat yang tersembunyi itu akan muncul dengan sendirinya, yaitu mengidentifikasi bakat dan karir. Nah, pada zaman saat ini kan banyak sekali atau ribuan pekerjaan yang sesuai dengan bakat atau minat kita dalam bidang apapun. Nah, itu memunculkan peluang kita untuk menyalurkan bakat atau karir yang sesuai dengan diri kita. Yang pertama, untuk mengidentifikasi bakat dan karir yaitu adalah kenali diri kita sendiri. Sebelum menentukan karir, kenalilah diri sendiri. Jujur pada yang kamu rasakan, karena terkadang apa yang terbaik menurut orang tua atau orang lain tidak selalu sama dengan apa yang kamu inginkan atau pikirkan. Saat mempersiapkan masa depan, berarti juga mampu mempersiapkan tujuan karir. Yang kedua yaitu ada ketahuilah apa yang kamu inginkan. Mengenai hobi dan minat juga bisa menjadi langkah untuk mendapatkan karir secara tepat. Hobi menggambarkan bakat dan minat pada diri seseorang. Nah, jadi langkah selanjutnya yaitu tanyakan pada diri sendiri apa saja yang membuat diri kita itu senang dan apa saja yang membuat diri kita itu bosan, sebagai acuan untuk membangkitkan semangat pada diri kita. Yang selanjutnya yaitu ada harga nilai diri. Nah, pada harga nilai diri itu jangan lupa untuk telah menghargai nilai-nilai harga diri. Tetapkan apakah terkait dengan keluarga, kesetiaan, integritas, etika kerja, kemampuan kerja untuk kekayaan. Sedangkan yang tak termasuk nilai diri adalah seperti mobil mewah, sekolah dan perdamaian dunia atau fitness. Yang selanjutnya yaitu ada tentukan bakat. Bakat juga merupakan elemen terpenting dalam menentukan karir. Dengan bakat kita bisa merasakan kesenangan, kepuasan dari hasil kerja yang kita hasilkan. Nah, pekerjaan yang dijalani sesuai dengan bakat juga mampu membuat kita semangat dalam pekerjaan yang kita lakukan. Selanjutnya yaitu ada kombinasi minat dan kegunaan. Pada intinya kita harus dapat menilai secara jujur mengenai kelemahan diri kita atau kekurangan diri kita. Selain itu, temukan bakat-bakat lain sehingga tidak hanya tahu punya satu kelebihan atau beberapa kekurangan. Nah, materi yang saya sampaikan itu mengenai minat, bakat, dan hobi untuk menuju karir yang kita lakukan. Untuk selanjutnya yaitu ada sesi diskusi untuk siswa dan untuk teman-teman bisa menanggapi hasil dari pertanyaan teman kelas kita. Dari materi yang saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu, saya mau tanya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisrina. Tinggal nomor absen 10. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana Anda menghubungkan bakat dan hobi Anda untuk mencapai karir yang diinginkan? Terima kasih. Iya, sama-sama. Untuk teman-teman, apakah ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Asna? Saya, Bu. Ya, silakan. Kok dulu sih? Nah, dari pertanyaan mahasiswa tadi, apa ya? Jawabannya itu yang pertama,
bakat dan minat dari seorang anak itu. Maksudnya di sini yaitu anak ini bisa melakukan tes psikologi seperti the strong anjay slebeu. Gak boleh bilang gitu. Enggak, Strong interest inventory and me. Iya, Gak tahu bisanya. ulang. Ya. Dari pertanyaan Mbak Hasna, izinkan saya untuk menjawabnya. Yang pertama itu seorang anak atau seseorang itu dapat mengidentifikasi bakat dan minatnya. Maksudnya di sini identifikasi bakat dan minat melalui pengalaman dan pengetahuan, juga bisa melalui kayak organisasi, terus juga bisa melalui sharing-sharing sama guru. Begitu Ibu. Ya, terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan? Ibu izin minum. Ya, silakan. Saya Bu, Ya, silakan Mbak. izin menambahkan. Jadi dari pertanyaan Mbak Hasna tadi bisa didapatkan mengembangkan hobi, yaitu mulai dengan melakukan langsung kegiatan yang disukai dan melihat apakah benar-benar menikmati aktivitas tersebut, terus mengeksplor diri dan terbuka terhadap kesempatan baru yang ada di hadapan mata begitu. Ya, terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Sudah Ibu. Untuk bahasnya apakah sudah cukup? Cukup sekali. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mbak. Sekian pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.